sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan kita dengan tema pemulihan hati. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab mengingatkan kita pada hari ini bagaimana kita berhati. Hati adalah pusat segala sesuatunya. Ya, hati adalah pusat pemikiran, hati adalah pusat tindakan, bahkan hati adalah pusat segalanya. Ulangan Lukas pasal 6 ayat yang ke-5 berkata begini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena dari yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa hati kita mesti dipulihkan? Ada beberapa alasan saya menyampaikan kepada kita mengapa hati kita mesti dipulihkan. Pertama, karena hati adalah pusat pikiran. Yang kedua adalah karena hati adalah pusat perasaan. Yang ketiga, hati adalah pusat kehendak. Nah, itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita hari ini, hati ini perlu dipulihkan. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, mengapa manusia selalu mengeraskan hati? Jawabannya, karena hatinya belum dipulihkan. Karena hati manusia belum dipulihkan, makanya manusia sering mengeraskan hati. Mengeraskan hati mendengarkan firman Allah, hati mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Mengapa terjadi demikian? Karena hati manusia belum dipulihkan. Maka perlu Bapak Ibu hati kita ini dipulihkan. Amin. Ada beberapa dosa yang mengikat hati kita. Saya ulangi sekali lagi. Ada beberapa dosa yang mengikat hati kita sehingga susah dipulihkan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah dosa keturunan. Dosa keturunan ini menimpa manusia sampai 7 keturunan. Kalau tidak dipulihkan sesegera mungkin. Yang kedua, luka batin. Mengapa terjadi luka batin? Karena kecewa, tersinggung. Bapak Ibu dengar baik-baik, penyakit sering datang karena hati yang terluka. Maka dari itu perlu hati kita ini dipulihkan supaya kita sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang ketiga Bapak Ibu, dosa yang tidak mau diakui. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya disayangi. Maka akui dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Berikutnya saudara, mengapa hati manusia susah dipulihkan? Karena ada ikatan mental. Apa itu ikatan mental? Yaitu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini yang membuat kita susah dipulihkan. Membuat hati kita mengeras seperti batu. Kita menganggap
kebiasaan itu kebiasaan buruk, bukan sesuatu hal yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Padahal dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu merusak iman kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang kelima, ikatan masa lalu. Sering mengingat masa lalu, padahal dia tidak tahu bahwa masa lalunya sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi dia selalu mengingat masa lalunya. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena dia sering mengingat masa lalu, maka dia itu membuat minder, tidak percaya diri, sering putus asa, dan mudah kecewa. Ini penyebabnya manusia mengeraskan hati dan susah dipulihkan. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita bisa dipulihkan? Ayo kita dengarkan baik-baik saudara. Cara yang tepat, tips yang tepat untuk memulihkan hati kita. Yang pertama, suka mengampuni. Ampuni sesamamu, apapun perilakunya, apapun dosa, siap mengampuni dia. Amin. Yang kedua, belajar mencintai keluarga, belajar mencintai sesama, bahkan sampai belajar mencintai, mengasihi musuh kita. Katakan amin. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah suka menyembah Tuhan. Semakin banyak kita menyembah Tuhan, makin besar ketenangan hati kita. Firman Tuhan berkata, saatnya tiba bahwa manusia harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadikan hidupmu adalah penyembahan, seperti adanya kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadikan dirimu sebagai orang yang suka menyembah Tuhan. Semakin kita banyak menyembah Tuhan, semakin ada ketenangan, semakin ada kebahagiaan turun dalam hati dan hidup kita. Yang keempat, miliki penguasaan diri yang sama dengan miliki buah-buah Roh Kudus. Yang terakhir, tips yang terakhir supaya hati kita dipulihkan adalah isi memori hatimu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Mazmur 1 ayat yang kedua berkata begini, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadikanlah favoritmu adalah firman Allah. Jadikan kesukaanmu firman Tuhan. Isi memori hatimu dengan firman Allah. Isi memori hatimu dengan yaitu hal-hal rohani. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan rindukan kita dipulihkan, hati kita dipulihkan. Kalau hati kita dipulihkan saudara, maka kebesaran Allah, kedaulatan Allah, berkat Allah turun atas kehidupan kita. Hati kita bahagia, tenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada kecewa, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Haleluya. Karena hati kita dipulihkan. Ingat, hati kita adalah bukan gudang dosa, tapi hati kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Pulihkan hati kita bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.